Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita membahas secara singkat mengenai pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa kita harus mengetahui pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan? Kiai Haji Ahmad Dahlan ini selain dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah, dia adalah seorang pemikir Islam ya yang sangat progresif di zamannya. Bagaimana dia ingin menciptakan masyarakat Muslim yang kuat secara religius dan juga ekonomi untuk mampu bersaing dengan orang-orang non-Muslim. Jadi beliau ini memang punya pemikiran yang tidak biasa di eranya. Dia ingin seorang Muslim itu punya pemikiran yang modern. Yang tidak hanya tahu mengenai ibadah, tetapi juga mereka bisa berbuat kontribusi besar dalam bidang pendidikan dan sosial. Oleh karena itu, Muhammadiyah didirikan dalam hal membangun masyarakat muslim yang mempunyai jiwa modern yang disesuaikan dengan apa yang Rasulullah Muhammad SAW itu bawa ketika menyampaikan wahyu tentang agama Islam. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang pemikir Islam yang sangat progresif yang membuktikan dirinya dapat menembus ruang waktu di zamannya dan juga hari ini. Bahkan hari ini kita bisa melihat Muhammadiyah adalah salah satu organisasi keagamaan Islam yang bergerak di bidang sosial pendidikan salah satu yang terbesar di dunia dan mempunyai banyak aset baik pendidikan seperti sekolah, universitas dan juga rumah sakit serta aset-aset lainnya. Pemikirannya adalah bagian yang sangat penting dalam membangun pemikiran mengenai kemajuan umat Islam di Indonesia. Beliau adalah seorang pahlawan. Dia dikenal sebagai pendiri organisasi keagamaan yang dikenal sebagai Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah ini bertujuan untuk membangun kualitas umat Islam di Indonesia melalui tridimensi, yaitu gerakan keislaman, dakwah, dan pembaharuan. Ya, saat ini kita bisa melihat bahwa organisasi Muhammadiyah telah membuktikan sebagai sebuah gerakan organisasi intelektual yang mampu untuk menggerakkan umat Islam di semua bidang kehidupan. Jadi ketika kita berbicara mengenai organisasi Muhammadiyah, kita tidak bisa dilepaskan dari cita-cita pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, lahirnya Muhammadiyah didasarkan pada 3 hal penting. Jadi ingat, lahirnya Muhammadiyah itu didasarkan pada 3 hal penting, yaitu yang pertama, terjadinya keterbelakangan dan kebodohan di kalangan umat Islam di Nusantara di semua bidang. Yang kedua, kemiskinan yang sangat absolut, sangat parah yang diderita oleh umat Islam dalam suatu negeri yang bernama Nusantara yang dikenal sebagai wilayah yang kaya raya, serta adanya tekanan besar dari sistem penjajahan Belanda. Yang ketiga, kondisi pendidikan Islam di Nusantara yang sudah sangat kuno. Hal ini bisa dilihat secara jelas pada masa pendidikan di era itu. Jadi beliau adalah benar-benar pemikir yang sangat progresif. Ada satu hal pernyataan penting dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah tidak mungkin Islam lenyap dari seluruh dunia, tetapi tidak mustahil Islam hapus dari bumi Nusantara. Siapakah yang akan bertanggung jawab? Karena ketiga dasar keadaan di atas, organisasi Muhammadiyah berdiri. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam perjuangannya mendakwakan agama Islam di Nusantara banyak dipengaruhi oleh pemikiran dan perjuangan tokoh-tokoh Islam dari Timur Tengah yang menjadi motivator dan inspirator bagi dirinya untuk mendirikan dan mengembangkan organisasi Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendakwakan pemikiran Islam modern di Nusantara sangat dipengaruhi oleh pemikiran Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridha, Jamaluddin Afghani. Walaupun organisasi
keagamaan Muhammadiyah dibangun dengan pemikiran yang sangat maju di zamannya, tetapi tantangan yang dihadapi itu sangat besar di era itu. Pada awal perkembangannya Muhammadiyah juga mendapatkan tantangan yang besar dari umat Islam di era itu, karena pada waktu itu umat Islam masih terbelenggu oleh taklid dan kesalahpahaman mengenai tajdid, yaitu pembaharuan yang menjadi modal intelektual dari sisi organisasi Muhammadiyah. Jadi pandangan tajdid pembaharuan dalam pandangan Muhammadiyah mempunyai makna mendalam untuk kembali kepada ajaran pokok yang asli dan esensialitas Islam. Dalam pandangan Muhammadiyah, pembaharuan dilakukan tidak anti secara mutlak keseluruhan terhadap budaya dan tradisi. Tetapi Muhammadiyah tidak dapat mengubah budaya dan tradisi yang merusak kejernihan agama, terutama yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Tetapi secara bertahap, pembaharuan pemikiran agama Islam mulai diterima oleh masyarakat secara bertahap, khususnya di Yogyakarta sebagai tempat kelahiran organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah juga tidak mengapresiasi praktek-praktek tarekat dan tahlil. Hal ini bisa kita dari cara berpikir muritannya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah juga tidak terikat dengan satu mazhab tertentu dalam pengambilan hukum agama. Maka kita sering melihat Muhammadiyah tidak bermazhab. Muhammadiyah secara tegas menolak dan tidak menolerir taklid yang menjadi pangkal kebukuan umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya, tetapi sangat menganjurkan ittiba ijtihad sebagai tulang punggung gerakannya. Dan inilah yang menyebabkan Muhammadiyah saat ini menjadi organisasi terbesar di Indonesia. Dan kemajuan itu akan terus mereka capai sesuai dengan perkembangan zaman, bahwa nilai-nilai Islam dan modernitas itu bisa berjalan berdampingan. Dan hal ini yang sekarang ini diterapkan dalam budaya organisasi Muhammadiyah, bahwa Islam memberikan pengaruh besar terhadap nilai-nilai modern, dan nilai-nilai modern tanpa nilai spiritual Islam adalah hampa. Oleh karena itu gerakan Muhammadiyah punya visi yang modern di zamannya hingga saat ini. Saya Septi Darto dari Global Strategi mengucapkan terima kasih banyak.